pembunuhan yang tak biasa yang bikin bergidik. Kisah tragis dengan penemuan misterius seringkali terjadi di sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan. Entah karena keberadaan makhluk astral yang terlalu eksis atau peristiwa pembunuhan yang terlalu tragis sehingga orang tak berani untuk tinggal di bangunan tersebut. Pemirsa, inilah kisah janggal dari bangunan yang ditinggal versi On The Spot. Pembunuh berkapak di rumah Villisca, Iowa. Villisca merupakan sebuah kota kecil di Iowa, Amerika Serikat. Bukan kuliner atau pemandangan, kota ini terkenal karena keberadaan sebuah rumah dengan palang bertuliskan Villisca X Murder House atau rumah pembunuhan berkapak di Villisca. Walau tempat ini bukan wahana rumah berhantu atau penginapan, tapi untuk bisa memasukinya, Anda harus merogoh kocek $10 atau sekitar Rp140.000. Di sini Anda juga bisa menguji nyali dengan menginap selama 1 malam. Di rumah ini lebih dari seabad yang lalu, atau tepatnya pada 1912, pernah terjadi tragedi pembantaian yang mengerikan. Waktu itu, 10 Juni 1912, warga Villisca yang memiliki tradisi berkunjung ke rumah tetangga di tanggal tersebut dikejutkan dengan penemuan 8 jasad di rumah keluarga Moore. 6 di antara jasad tersebut adalah keluarga Moore sendiri, sedangkan 2 lainnya adalah teman dari anak-anak Moore yang sedang menginap di rumah itu. Dan jasad sang kepala keluarga, Josiah, ditemukan dalam kondisi paling mengenaskan. Dari penyidikan di TKP, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan sebuah kapak milik Josiah Moore. Selain itu, penemuan rokok di loteng mengungkap sang pembunuh telah menunggu di atas loteng untuk melakukan aksinya di waktu yang tepat. Pembunuhan diduga keras karena masalah pribadi. Sayangnya hingga sekarang, kasus tersebut tak kunjung terungkap. Banyak orang telah ditangkap dan menjadi tersangka, tapi tidak ada satupun yang terbukti kuat menjadi pelakunya. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya pada 1994, seorang pemilik museum lokal bernama Darwin Lin menjadikan rumah bekas tragedi pembantaian ini sebagai destinasi untuk wisata. Bagaimana pemirsa? Anda berniat untuk menginap 1 malam di tempat ini? Rumah pembunuhan John Lowe. Februari 2014, seorang wanita bernama Lucy Lee menelpon sambungan darurat untuk meminta pertolongan karena ibunya telah ditembak. Emergency service. Right, my mother's just been shot. Keeper's Cottage Stubs. My mother's just been shot. Keeper's Cottage Stubs. I'm running for my life. It's just shot my mum, John Lowe. Come up and shot, you say? Yes, I don't know whether I'm going to be alive if I go back in there. Saat kepolisian mendatangi rumah tersebut, Lucy Lee dan ibunya Christine ditemukan tak bernyawa. Tak hanya mereka, 4 ekor anjing yang ada di rumah tersebut juga ditemukan mati dengan luka tembakan. Lalu siapakah John Lowe yang disebut-sebut Lucy Lee saat menelpon 999? It's just shot my mum, John Lowe. John Lowe. John Lowe merupakan seorang lansia 80 tahun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ketika kondisinya sedang terpuruk, Christine, yang merupakan ibu Lucy Lee, menjadi tumpuan hidup Lowe. Dalam 1 minggu, Christine dan Lucy tinggal selama 4 hari di rumah John Lowe yang berada di tengah hutan. Hingga akhirnya Lowe memutuskan untuk membunuh mereka pada 2014 karena merasa terganggu dengan keberadaan mereka. John Lowe pun dihukum penjara seumur hidup atas kejahatannya. Tapi baru 2 tahun di penjara, John Lowe yang sudah berusia 86 tahun meninggal di dalam penjara.
Dengan tewasnya Christine, Lucy Lee, dan John Low, rumah ini pun ditinggal begitu saja, menyisakan kisah mengerikan yang menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar dan para pencinta misteri tentunya. Penginapan kuno terseram di tanah Britania. Ancient Ram Inn atau penginapan Ram kuno adalah salah satu bangunan terangker yang ada di Inggris. Julukan ini disematkan karena bangunan yang terletak di desa terpencil di Wootton Under Edge ini memiliki sejarah, misteri, dan penghuni yang aneh. Dibangun di atas tanah pemakaman penganut kepercayaan pagan pada 1145, bangunan ini awalnya menjadi tempat tinggal para budak dan tukang batu. Entah siapa saja yang kemudian tinggal di rumah ini. Tapi saat John Humphreys membeli rumah ini pada 1964, ia menemukan berbagai hal yang tak biasa. Mulai dari penemuan kerangka kucing di dalam tembok, sisa kerangka anak-anak, hingga berbagai peralatan mistis yang digunakan untuk ritual pemujaan iblis di halaman penginapan. Menurut legenda setempat, pada medio 1500-an, rumah ini pernah dihuni oleh seorang penyihir. Wanita tersebut kemudian dibakar di tiang panjang pada masa-masa perburuan penyihir di Inggris di tahun 1556. Saat ini penginapan Ram kuno hanya dikunjungi oleh para wisatawan dan orang-orang yang berani menguji nyali. Pabrik kertas terbengkalai di Martapura, Kalimantan Selatan. Di tanah air, sebuah bangunan pabrik di Kalimantan Selatan dipercaya sebagai kerajaan siluman oleh warga sekitar. Berbagai penampakan hingga kejadian mistis kerap terjadi di pabrik ini. Menurut sejarahnya, demi memuaskan ambisi, pemerintah daerah membangun sebuah pabrik kertas pada 1960. Tapi baru beroperasi selama 17 tahun, pabrik kertas ini ditutup karena bahan baku kertas yaitu pohon pinus sangat langka di Kalimantan Selatan. Semenjak ditutup, pabrik dan barang-barang yang ada di dalamnya ditinggal begitu saja. Tak pelak, bangunan ini pun dipercaya warga telah dihuni oleh berbagai sosok astral. Salah satu yang sering dijumpai warga adalah sosok ular goib berukuran besar. Orang lihat di sini, ya namanya makhluk orang halus lah. Ya, rambutnya hitam, badannya hitam. Dia sering nongkrong di atas yang seperti ini. Nah. Ya bentuk lain dia bisa berubah jadi ular. Nggih, merumput, mencari rumput. Terus tengah-tengah hari toh, jam 1 mungkin nggak salah, itu merumput di sini. Sekalinya melihat ular yang gede banar. Sebesar apa yuk? Sebesar manusia kan rasanya. Ada latihan silat ya. Terus tiba-tiba itu mungkin dia ndak doa selamat tuh rasanya doa selamat, tapi ndak ada istilahnya kopi pahit, kopi manis apa. Ndak ada sesajinya lah istilahnya. Yaitu malam perkiraan jam 12 kan rasanya. Lari-lari sampai keliling-keliling kan sini, sampai keliling situ toh. Ya itu terus dirasuki. Selain siluman, di area bekas pabrik kertas Martapura ini sering terlihat penampakan makhluk astral dan terdengar suara tangis wanita. Banyak yang percaya jika gadis atau wanita tersebut merupakan tumbal yang dikorbankan untuk pembangunan pabrik kertas ini.